yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa kepada saya kabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepada saya akan beri yang dia minta. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun kepada saya, maka saya akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak faidah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Tapi sebelumnya itu seperti biasa, kadang-kadang ada bagian dalam hadis yang disalahpahami oleh sebagian orang. Tentu hadis ini berkaitan dengan kata yanzil, yang berarti turun. Secara hissi atau secara indrawi, yang dimaksud dengan turun itu adalah berpindahnya sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu secara hissi. Nah, tentu saja makna nuzul seperti ini tidaklah pantas untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah intikal, tidak pernah berpindah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertempat pada tempat apapun jua. Jadi ketika disebut bahwa Tuhan kita tabaraka wa taala turun, jangan kemudian di dalam benak kita hadir satu makna bahwa zatnya Allah yang berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Di dalam Al-Quran, faedah umum berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Bertempat adalah sifatnya makhluk, dan ini tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nuzul yang dimaksud dalam ayat tadi bukanlah secara hissi, tapi sifatnya maknawi, yaitu dekatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itu terjadi kulla lailatin, pada setiap malam, pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau misalnya waktu malam dimulai dari ghurubus syams, terbenamnya matahari, kemudian akhir malam ditandai dengan tulu'ul fajar, terbitnya waktu fajar, tinggal kita bagi tiga saja. Nah, sepertiga malam yang terakhir itulah yang dimaksud dalam hadis tadi. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan tiga hal yang Allah janjikan kepada hambanya. Satu, may yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa, saya kabulkan. Yang kedua, may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta, saya kasih. Yang ketiga, may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun, saya ampuni. Jadi urutannya mesti seperti itu, jangan diubah-ubah. Doa, kemudian permintaan, dan permohonan ampun. Urutan yang Nabi sebutkan seperti itu. Kemudian ulama kita mempelajari apa hikmah di balik urutan-urutan penyebutan tersebut. Berdoa, permintaan, permohonan ampun. Ulama kita kemudian menyimpulkan bahwa urutan-urutan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, dari yang paling umum kepada yang paling khusus. Jadi yang paling umum dari ketiganya adalah doa. Kemudian setelah itu lebih khusus daripada doa adalah permintaan. Dan yang paling khusus yaitu permohonan ampun. Sehingga Nabi menyebut urutannya seperti itu. Yang paling umum doa. Karena doa itu ada dua macam. Ada doaul ibadah dan ada doaul mas'alah. Ada doa ibadah semata-mata dan ada doaul mas'alah. Ada doa permintaan. Nah, doa permintaan yang disebut setelahnya itu yang kedua. Yang pertama, doa ibadah. Kalau seseorang beribadah, maka pada saat itu dia sekaligus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita salat subuh beribadah. Itu juga adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan secara jelas Nabi SAW sebut dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah adalah otaknya, adalah intinya. Ada juga yang bermakna sumsumnya ibadah. Dengan demikian, di sepertiga malam yang terakhir disunnahkan untuk beribadah. Di antara ibadah tersebut adalah dengan melaksanakan
salat malam. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Muzammil, Allah SWT memberikan tuntunan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai Nabi yang berselimut. Apakah selimut dalam arti harfiah? Ada juga yang memahami yang berselimut dengan selimut kenabian. Wahai orang yang berselimut dengan selimut kenabian, bangunlah al-laila di malam hari. Ketika bangun dirangkaikan dengan malam, maka maknanya adalah bangun untuk salat. Laila illa qalila. Nisfahu, setengahnya. Awin kusminhu qalila, atau kurang dari setengahnya. Auzid alaihi, atau sebaliknya bisa lebih dari setengah malam. Jadi waktu terbaik untuk melaksanakan salat malam adalah di sepertiga malam yang terakhir. Salat yang dilaksanakan di malam hari disebut dengan salatul lail. Kemudian yang lebih spesifik dibandingkan dengan salat lain adalah salat tahajud. Kalau salat lain, semua salat sunnah yang dilaksanakan di waktu malam tanpa ada penyebab khusus, jadi dilakukan semata-mata untuk menambah kedekatan dengan Allah, namanya adalah salat lain. Adapun salat tahajud adalah salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari setelah terbangun dari tidur. Maka tidaklah dinamakan tahajud kecuali apabila salat itu dikerjakan setelah tidur lebih dahulu, lalu bangun untuk salat. Di antara tuntunan pelaksanaan salat di malam hari dikisahkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Beliau bercerita pernah ada seorang sahabat datang menemui Nabi. Lalu kemudian bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Wahai utusan Allah, bagaimana caranya melaksanakan salat di malam hari? Maka Nabi kemudian menjelaskan, salatul laili masna masna. Salat di malam hari itu masna masna, dua-dua. Maksudnya dua-dua, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khiftal fajra fa'autir biwahidah. Maka apabila engkau khawatir datangnya waktu fajar, witirlah dengan 1 rakaat. Jadi ini cara pelaksanaan salat malam yang diajarkan secara lisan, secara qaul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatul lail masna masna. Salat di malam hari itu dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan begitu juga secara fi'il yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan hanya yang beliau ajarkan, tapi juga secara fi'il yang beliau kerjakan. Seperti yang dikisahkan oleh sahabat yang lain, dan juga sepupu Rasulullah SAW, yaitu Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Meskipun sepupu dengan Nabi, tapi usia keduanya terpaut jarak yang sangat jauh. Rasulullah SAW sudah dewasa, Ibnu Abbas masih kanak-kanak. Nah, Abdullah ibnu Abbas bercerita, saya ketika masih kanak-kanak, biasa bermalam, tidur di rumah tante saya, Maimunah, salah seorang istri Rasulullah SAW. Nah, suatu malam saya tidur di rumah beliau, Nabi terbangun di malam hari untuk salat. Saya ikut bangun. Lalu kemudian saya berdiri di sebelah kirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian memegang kepala saya. Lalu Nabi pindahkan saya ke sebelah kanannya. Ya. Nabi pindahkan saya ke sebelah kanannya. Ketika itu Rasulullah SAW melaksanakan salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10 rakaat. Setelah itu kemudian beliau salat witir 1 rakaat. Ya. Jadi seperti yang diajarkan secara lisan, juga yang dilakukan secara perbuatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa ibadah. Jadi kalau kita beribadah itu juga sekaligus doa ibadah. Bagian kedua dari doa itu adalah doaul mas'alah, doa permintaan. Karena itu di hadis tadi, hadis pokok yang kita bahas di subuh ini, Nabi lanjutkan bahwa Allah berfirman, "May yas'aluni fa'utiyah." Siapa yang meminta kepada saya, maka saya akan beri. Nah, permintaan itu beragam. Permintaan kita kepada Allah beragam. Minta afiat, minta pemaafan, minta keselamatan, minta rezeki, minta ilmu, dan seterusnya. Ini semua bentuk-bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu permintaan itu adalah permintaan agar dosa ditutupi. Maka bagian akhir dari hadis tadi, siapa yang mohon ampun, saya ampuni. Jadi urutannya seperti itu. Doa, permintaan, kemudian ampunan. May yastaghfiru li fa'aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun, saya akan
Meminta pengampunan kepada Allah SWT, pengampunan disebut dengan maghfirah. Maghfirah itu artinya meminta kepada Allah agar maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba ditutupi. Ditutupi. Ketika maksiat itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekurang-kurangnya hamba tersebut akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, dia tidak dihukum atas maksiat yang dia lakukan. Kan sebetulnya, mohon maaf, banyak maksiat, kedurhakaan yang kita lakukan. Tapi Allah SWT tidak menghukum kita secara langsung atas maksiat itu. Karena Allah menutupinya. Menutupi juga dalam arti Allah SWT menutupi maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga orang lain tidak tahu. Jadi sebetulnya banyak kemaksiatan yang kita lakukan tapi orang lain tidak mengetahuinya. Bukan karena kita yang pintar menyembunyikan dosa tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menutupinya. Jadi perlu dipahami, apabila sesuatu itu ditutupi bukan berarti dia telah hilang. Hanya tidak kelihatan saja. Nah, ibaratnya seperti botol ini depan saya. Kalau saya tutupi pakai songkok ini, ya dia tidak kelihatan. Tapi bukan berarti botolnya hilang. Maka selain meminta kepada Allah SWT pengampunan, mintalah juga pemaafan. Kalau pengampunan tadi minta agar dosa ditutupi, maka meminta pemaafan itu artinya meminta kepada Allah agar dosa dihapuskan. Tidak sekedar ditutup, tapi sekaligus juga dihapus. Pemaafan dalam bahasa Arab disebut al-afwah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita baca, terutama di bulan Ramadan, adalah doa yang kandungannya meminta pemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doa apa yang sebaiknya saya baca? Kalau saya berada di malam Ramadan, terutama malam yang saya duga kuat bahwa itulah malam Lailatul Qadar." Maka Nabi kemudian ajarkan, "Qul ya Aisyah," bacalah Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau afu. Afu artinya maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkan saya. Maafkan saya artinya hapuskan maksiat yang saya lakukan itu. Tidak sekedar ditutupi saja, tapi dihapus. Ketika dihapus, maka dia seperti tidak ada lagi. Maka di hadis Nabi tegaskan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab hadis mereka masing-masing, dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, salah satu faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa dianjurkan di sepertiga malam yang terakhir untuk melakukan tiga hal. Yang pertama, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang antaranya dengan salat malam, dengan zikir, dengan qiraah Al-Qur'an. Ini semua adalah doaul ibadah. Kemudian yang kedua, memperbanyak doaul mas'alah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah kebaikan hidup dunia dan akhirat kita. Doa kebaikan yang menghimpun ya di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kebaikan yang menghimpun semua kebaikan di dalamnya. Kalau doa yang jami yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarr ma ista'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, semua kebaikan yang pernah Nabi-Mu minta kepadamu, maka kebaikan yang sama pula yang saya minta kepadamu, ya Allah. Dan saya berlindung kepadamu dari semua keburukan yang pernah diminta oleh Nabi-Mu untuk dijauhkan dari kehidupannya. Wa antal musta'an, hanya kepadamu lah permintaan itu ditujukan. Wa ilaikal balagh, dan kepadamu lah disampaikan. Tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menolak keburukan. Sebagaimana tidak ada satupun kekuatan yang mampu mendatangkan kebaikan. Kecuali dengan kehendak-Mu jua, ya Allah. Itu doa permintaan yang menghimpun semua kebaikan di dalamnya. Dan yang terakhir secara khusus, mintalah kepada Allah SWT pengampunan
atas dosa-dosa yang kita lakukan di sepertiga malam yang terakhir. Dan ini salah satu ciri hamba yang sangat disukai oleh Allah SWT. Surah Ali Imran, Allah rinci beberapa sifat hamba yang disukainya. Wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina, dan ujungnya wal mustaghfirina bil ashar. Allah itu maha melihat hamba-hamba pilihannya. Siapa hamba-hamba pilihan Allah? Satu, mereka yang senantiasa mengucapkan, Tuhan kami, sungguh kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Pelihara kami dari siksa neraka. As-sabirin, yang senantiasa sabar. As-shadiqin, yang senantiasa jujur. Wal qanitin, yang tekun dalam ibadahnya. Al-munfikin, yang banyak berinfak. Dan yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, yang banyak beristighfar, terutama di waktu-waktu sahur. Waktu-waktu sahur, waktu-waktu di akhir malam menjelang masuknya waktu fajar. Jadi kalau kita bangun di waktu seperti itu, bukan hanya bangun untuk makan sahur saja, tapi bangunlah dan gunakan waktu tersebut untuk banyak meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu satu hadis yang saya bacakan dan kita kaji pada subuh ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi hadis atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam. Mati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin terkait dengan dua permintaan. Apakah saya salah kalau mendoakan jelek? Mendoakan yang hal jelek pada sesuatu. Doakan yang jelek. Nah, misalkan saya berdoa, ya Allah, hancurkanlah Israel sehancur-hancurnya. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kadang-kadang kalau berdoa itu seperti takut kalau terkabul. Kalau dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Jadi ya Allah, kalaupun mau terkabul, nanti saja kita tabungkan. Jadi agak takut-takut kalau dikabulkan, selama hidup ini karena takut, kita tidak siap. Yang kedua. Jadi bagaimana buat pakai, apakah kedua tersebut boleh atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Apa kita boleh mendoakan keburukan dan kejelekan untuk orang lain? Ulama kita dua pendapat. Sebagian ulama membolehkan dengan dasar bahwa Rasulullah SAW pun pernah meminta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada beberapa sahabat penghafal Al-Quran yang dibunuh. Ya. Jadi ceritanya ada beberapa orang yang pura-pura masuk Islam, penduduk Iqlin, Zakwan, sebagainya. Lalu mengirim utusan ke Nabi, minta supaya dikirimkan kepada mereka sahabat penghafal Quran untuk mengajari mereka. Nabi kirim, Pak, 70-an sahabat penghafal Quran. Dibunuh. Ada satu yang selamat, itu yang tiba-tiba tidak menyampaikan pada Nabi SAW. Nabi murka. Dan selama 1 bulan, Rasulullah SAW berdoa di dalam salatnya. Ya, itu latar belakang misalnya kuno. Dalam kuno itu berdoa. Ya Allah, laknatlah. Keburukan. Laknatlah penduduk Iqlin, penduduk Zakwan, dan seterusnya. Itu yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama kita yang membolehkannya. Nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW juga melakukan itu. Misalnya Nabi Nuh. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran di surah Nuh. Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah SWT. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intazarhum yudillu ibadah wa la yalidu illa fajiran kafara. Tuhan, jangan biarkan masih ada orang kafir yang tersisa hidup di dunia ini. Kalau masih ada yang tersisa hidup, paling yang dia lakukan hanya menyesatkan manusia dari jalan. Nanti kalau dia punya anak, tambah banyak lagi orang kafir ya. Jadi sebelum mereka berkembang biak sudah musnahkan saja. Nah, Allah ijabah doanya Nabi Nuh, dikirimkanlah banjir yang dahsyat yang mematikan semua orang kafir. Sehingga pada saat setelah terjadinya banjir itu, tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang yang beriman. Nabi Musa juga pernah Pak meminta keburukan dalam doanya. Dan diabadikan juga di Al-Quran di surah Yunus. Nabi Musa membaca seperti ini. Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunia. Rabbana liyudillu an sabili.
Rabbana itmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Tuhan, sungguh Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pengikutnya kekayaan dunia dan perhiasan. Tapi justru itu semua telah digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan ya Allah. Tuhan kami, lebih baik musnahkan hartanya, itu doanya dimusnahkan. Musnahkan hartanya, tutup mati hatinya. Jangan biarkan mereka beriman sampai mereka merasakan azabmu yang pedih. Dan dikabulkan juga oleh Allah SWT. Maka langsung ayat berikutnya, qala qad ujibat da'watukuma. Allah berfirman, doa kalian berdua telah dikabulkan oleh Allah. Jadi dengan dasar-dasar itu sebagian ulama memboleh. Tapi ada juga ulama kita yang tidak memboleh. Dalam doa itu meminta keburukan untuk seseorang atau sekelompok orang. Dengan alasan bahwa jangan sampai kita meminta yang melampaui batas dari keburukan yang dilakukan. Misalnya ada orang yang menzalimi kita di mana? Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah hukumlah dia atas kezalimannya. Dikhawatirkan jangan sampai kita dalam doa itu meminta yang melampaui batas. Misalnya ya Allah laknatlah dia sampai 7 turunan. Kok di bawah turunannya juga. Ya. Jadi kalau kita mau ambil yang pertengahan dari dua pendapat ulama kita tadi, maka boleh meminta keburukan dalam doa, tapi jangan yang melampaui batas dari kezaliman yang dilakukan. Ada yang menzalimi kita meminta keburukan, boleh, tapi jangan melampaui batas. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, musnahkan semua hartanya, dia buat sakit semua anak keturunannya, jangan. Jadi jangan yang melampaui batas. Tapi lebih baik, ya, karena meskipun Nabi meminta seperti itu, kan langsung itu turun ayat setelah 1 bulan. Maka Nabi kemudian menghentikan doa laknat tadi. Ya, diganti dengan doa-doa kebaikan. Dan Nabi pun lebih sering meminta kepada Allah SWT kebaikan bahkan terhadap orang yang berbuat jahat, berbuat buruk kepada beliau. Ketika beliau berdakwah di Taif, ditolak oleh orang Taif, dilempari, apa yang Nabi lakukan? Apakah beliau meminta keburukan? Datang malaikat penjaga gunung, ya Allah, ya Rasulullah, saya ini malaikat penjaga gunung, diutus Jibril, perintahnya Allah, lita'murani bimasyita, supaya saya melakukan apa saja yang kamu perintah kepada saya. Kalau kamu mau ya Muhammad, saya akan jepit mereka dengan gunung, semua akan mati, tidak ada yang hidup. Ya, apa kata Nabi SAW? Bukan itu yang saya inginkan. Arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalau bapaknya sekarang tidak mau beriman, mudah-mudahan Allah keluarkan dari tulang sulbinya anak keturunan yang mau beriman. Kalau mereka dimatikan sekarang, tidak ada lagi kesempatan mereka punya anak. Ya. Kalau mereka hidup, meskipun tidak beriman, masih ada anaknya saya dakwai nanti, mudah-mudahan anaknya mau beriman. Dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada kaumku karena mereka begini disebabkan mereka belum tahu. Apalagi sebagian ulama kita, selama seseorang itu masih hidup di dunia, masih ada kesempatan baginya untuk berubah. Ada kesempatan untuk berubah. Maka ketika melihat orang yang zalim sekalipun, orang yang ingkar sekalipun, kan tetap dia punya kesempatan untuk berubah selama dia masih hidup di dunia ini. Maka lebih baik kita mendoakan yang baik-baik, mendoakan dapat hidayah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara Allah SWT mengabulkan doa itu bermacam-macam. Satu, dikasih sesuai dengan yang kita minta. Dan ini paling mudah kita tahu karena ada kesesuaian. Dan ini pun dua macam, ada yang dikasih secara langsung, ada yang tidak langsung. Jadi ada yang dikasih secara langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang berdoa hari ini juga dikasih. Tapi ada yang berdoa hari ini besok dikasih. Ada yang berdoa tidak langsung. Minggu ini berdoa, minggu depan baru dikasih. Ada yang bulan ini berdoa, bulan depan dikasih. Ada yang tahun ini, 1 tahun kemudian. Ada yang 10 tahun kemudian. Ada yang 100 tahun kemudian. Ada yang meninggal baru dikasih. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tuhan, utuslah di antara penduduk Makkah itu seorang rasul yang akan membacakan ayatmu kepada mereka, yang akan mensucikan mereka, mengajari mereka kitab dan hikmah. Apakah Allah mengijabah doanya Nabi Ibrahim? Dijabah. Tapi kapan itu? Ratusan tahun setelah meninggalnya Nabi Ibrahim. Yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW. Nabi saja begitu. Ya, kita ini bukan Nabi, selalu mau dikasih tunai, dikasih muntah. Nabi Yunus Pak, ketika di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apakah langsung keluar? Tidak. Bukan pada saat beliau mengucapkan itu seketika itu juga langsung keluar. Ada ulama yang mengatakan 3 hari, mengatakan 40 hari, mengatakan sampai berbulan-bulan. Ya jelas tidak langsung. Nah itu Nabi. Nah kita ini bukan Nabi, maunya setiap minta langsung dikasih, minta langsung dikasih. Ada juga yang dikasih,
Dijawab doanya dengan cara diberi beda yang dia minta dengan yang diberi oleh Allah. Karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuh. Ada juga Pak yang tidak dikasih apa-apa, tapi sebagai kompensasinya mestinya ada bala yang turun, tidak jadi bala itu diturunkan. Doa wal bala yaqtilani bainas sama wal ardh. Doa dan bala itu bertarung antara langit dan bumi. Kalau doa kuat, ya akan menolak bala. Kalau doa lemah, bala itu yang akan kemudian turun menimpa hamba. Ya, jadi kalau saya disebut saya takut doa saya dijawab ya. Jadi apa? Allah SWT yang lebih tahu waktu yang terbaik, doa kita dijawab oleh Allah SWT. Dan kalau kita dikasih, jangan merasa tidak dapat lagi, dia hilang. Kalau kita dikasih di dunia. Maka saya sebut tadi, di dalam doa itu ada dua kandungannya. Ketika seseorang berdoa selain dia minta di dunia beribadah, maka tidak ada doa yang sia-sia. Asal dia ikhlas. Terlepas permintaannya dipenuhi atau tidak. Contoh, katakanlah saya mendaftar pekerjaan ini, Pak. Saya mendaftar pekerjaan. Terus saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya lulus, saya diterima. Pada saat saya berdoa seperti itu, saya meminta dan saya beribadah kepada Allah. Ternyata keluar pengumuman saya tidak lulus. Jangan merasa, ayo sia-sia doa tidak diterima Tuhan. Tidak sia-sia. Permintaan kita tidak diterima, tapi kita sudah beribadah dan kalau ikhlas dapat pahala. Di akhirat kita dapatkan. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Selama ikhlas dan dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Mungkin itu. Allah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ustaz tentang sholat awal yang antara maghrib dan isya. Terus yang kedua Ustaz tentang tukar kado. Dimana hukum saudara itu tukar kado. Biasanya kan acara-acara itu biasa diadakan tukar kado. Jadi biasa orang kumpul kado baru diundi baru siapa yang dapat itu ya. Yang diundi kado. Jadi begitu. Itu saya tidak terlalu paham yang terakhir. Yang acara tukar kado, jadi misalnya sekelompok orang kumpul kado, setelah itu diundi, siapa yang dapat kado ini gitu. Oke. Baik, jadi arisan ya, semacam arisan. Iya, cuma dia tidak dalam bentuk uang. Iya, barang. Iya. Saya kira tukar kado kayak hari-hari tertentu. Baik. Yang pertama, salat awabin. Saya jelaskan dulu Pak ya sebelum masuk. Situ ada pengantarnya dulu mungkin agak panjang karena pada tidak semua salat diberi nama oleh Nabi. Tidak semua salat itu diberi nama oleh Nabi. Ada sekian banyak salat yang Nabi tidak beri nama, ulama yang memberi nama. Ya. Ada salat yang Nabi yang kasih nama, langsung disebut di hadis. Tapi banyak salat yang Nabi tidak kasih nama. Nabi hanya bercerita kalau kondisi begini salat, kalau kondisi begini salat. Ya. Lalu ulama yang memberi nama. Untuk apa dikasih nama? Ya, untuk membedakan antara satu salat dengan salat yang lain. Karena kalau tidak dikasih nama, susah Pak. Kita mau niat, salat apa ini? Tidak dikasih nama. Contoh, kalau kita masuk masjid, kita salat. Dan salat itu kita kenal sekarang ini dengan nama salat sunnah. Itu namanya bukan dari Nabi. Ulama yang memberi nama. Nabi hanya menyatakan seperti ini. Idza jaa ahadukum al-masjid. Apabila ada salah seorang di antara kalian yang masuk masjid. Di riwayat yang lain disebutkan idza dakhala ahadukum al-masjid. Kalau ada salah seorang yang masuk masjid, fala yajlis. Janganlah dia duduk hatta yusalli raka'atain, sebelum dia salat 2 rakaat. Nabi tidak katakan kalau masuk masjid salat tahiyatul masjid ya. Nah, dikatakan jangan duduk sebelum salat. Ulama kemudian memberi nama, salat ini namanya salat sunnah tahiyatul masjid. Misalnya lagi, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yazlimu dzamban." Dia adalah seorang hamba yang melakukan dosa. Summa yaqumu fa yatatahhar. Setelah itu dia bangkit berdiri untuk mensucikan diri. Summa yusalli raka'atain. Setelah itu dia salat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, kecuali Allah mengampuni. Di situ disebut salat setelah berbuat dosa dan minta ampun. Salat apa ini? Ulama kasih nama. Salat sunnah taubat. Tapi Nabi tidak memberi nama, Pak. Ulama yang memberi nama. Itu contoh ya. Nah, pemberian nama itu ada banyak alasannya. Ya, baik termasuk nama yang Nabi sendiri yang melihat, yang memberikan atau ulama yang memberikan. Salat-salat itu diberi nama di antara alasannya satu, berdasarkan waktu pelaksanaan. Berdasarkan waktunya. Semua salat wajib kan berdasarkan waktu. Ada salat sunnah berdasarkan waktu. Salat lain, kenapa disebut salat lain? Ya, karena waktu pelaksanaannya di waktu malam. Kenapa disebut salat duha? Karena waktu pelaksanaannya di waktu duha. Satu. Yang kedua, ada salat yang diberi nama berdasarkan alasan sehingga salat itu dilakukan. Seperti tadi. Kenapa kita salat ketika masuk masjid? Ya alasannya karena kita masuk masjid, menghormati masjid.
Hanya salat sunnah tahiyatul masjid. Bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan alasan sehingga salat itu dilakukan. Ya. Yang ketiga, ada salat yang dikasih nama berdasarkan keunikan pada salat itu. Keunikannya salat itu. Contoh, salat tasbih. Kan Nabi tidak pernah memberi nama yang namanya salat tasbih. Ya. Nabi hanya menyampaikan kepada pamannya, yang namanya Abbas, paman. Ya, maukah engkau saya kasih, saya hadiahi sesuatu, saya berikan sesuatu. Dia jadi salat. Salat 4 rakaat, di setiap rakaat membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 75 kali. 4 rakaat berarti 300 kali. Jadi keunikan salat ini pada bacaan tasbihnya. Bukan tasbih saja sebetulnya, di situ juga ada tahmid, ya, ada tahlil dan ada takbir. Tapi kalau dikasih nama semua kan panjang sekali. Salat sunat tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir, panjang sekali. Diambil yang pertamanya saja, salat sunat tasbih. Ada istilah dalam bahasa Arab juga dipakai bahasa Indonesia, menyebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Dzikru juz wa urida bihil kun. Jadi meskipun dikatakan salat tasbih tapi bukan tasbihnya saja. Ada lagi salat yang dikasih nama berdasarkan keunikan yang menyertai salat itu. Kalau tadi keunikannya, kekhususannya salat. Nah, kalau ini sekarang yang menyertai salat. Kalau di bulan Ramadan, salat apa yang disyariatkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan? Salat, oke, salat tarawih. Nabi tidak pernah memberi nama itu sekali. Maka biasa ada yang anekdot yang bercanda. Oh, Nabi itu tidak pernah salat tarawih. Ya, maksudnya, Nabi tidak menamai salatnya dengan nama salat tarawih. Kenapa disebut salat tarawih? Tarawih itu bahasa Arabnya tarawih, jamak dari tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat-istirahat. Jadi salat ini dinamai dengan salat tarawih karena dulu Nabi dan para sahabat melaksanakannya diselingi dengan banyak istirahat-istirahat. Sudah 2 rakaat, istirahat. Duduk, istirahat. Sudah lagi salat, istirahat. Istirahatnya panjang. Bahkan di masa Imam Malik, orang di Makkah itu kalau sudah 4 rakaat, istirahat. Istirahatnya seperti apa? Pergi dulu tawaf dulu. Nanti sudah tawaf, baru lanjut lagi salatnya. Jadi ada selingannya. Nah sekarang Pak, selingannya itu dengan zikir-zikir. Jadi kalau tidak ada istirahatnya bukan tarawih, kalau tidak ada istirahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mana istirahatnya nih? Tidak ada istirahatnya. Jadi dia dinamai tarawih karena keunikan yang menyertai salat. Ada juga salat Pak, dikasih nama berdasarkan sifat yang melakukan salat itu. Sifat orangnya yang melakukan. Awwabin itu artinya apa awwabin? Awwabin dari kata awwab. Awwab artinya orang yang sungguh-sungguh bertaubat kembali kepada Allah. Karena taubat 3 levelnya. Level paling rendah disebut taubah. Orangnya disebut taib atau tawwab. Namanya lagi tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Itu level nomor 1, itu paling rendah. Namanya taubat. Orangnya taib atau tawwabin. Kemudian di level yang kedua disebut inabah. Orangnya disebut munib. Banyak munibin. Level yang paling 3 taubat itu disebut aubah. Orangnya disebut awwab. Ya. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba dia awwab. Orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Jamaknya apa? Awwabin. Jadi ketika disebut salatul awwabin, berarti salatnya orang yang sungguh-sungguh bertobat kembali kepada Allah. Itu makna salat awwabin. Salatnya bagaimana itu? Yang disebut dengan salatul awwabin. Nabi gunakan istilah salatul awwabin di hadis. Ya, jadi Nabi gunakan. Makanya saya pengantar tadi ada salat yang Nabi kasih nama, ada yang bukan. Nah, di hadis Nabi gunakan istilah salatul awwabin diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda begini. Salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah ketika anaknya unta fisal, mulai menggeliat. Anaknya unta mulai menggeliat. Maksudnya apa ini? Anaknya unta mulai menggeliat. Kalau masih pagi-pagi begini, di Arab ya, itu unta masih bermalas-malasan, baring-baring. Malas-malasan. Begitu matahari mulai naik-naik, terasa panasnya. Terasa panasnya anaknya unta mulai menggeliat. Jadi salat pada saat waktu-waktu seperti itu. Nah, ulama kemudian menyebutkan, kalau begitu berarti salat awwabin ini adalah salat duha. Karena salat yang dikerjakan pada waktu-waktu seperti itu adalah salat duha. Nah, itulah pendapat sebagian ulama. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa salatul awwabin, salatnya orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah itu adalah salat sunnah 6 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dengan isya yang ditanyakan tadi. Kalau ini Nabi tidak memberi nama salat itu.
Tapi Nabi kerjakan, cuma Nabi tidak memberi nama. Yang cerita seorang sahabat namanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mughaffal, "Ra'aitu habibi." Saya lihat kekasihku, yaitu Rasulullah. Yusalli sitta raka'atin ba'dal maghrib. Beliau salat 6 rakaat setelah maghrib. Summa qala, setelah itu Nabi bersabda, "Man shalla sitta raka'atin ba'dal maghrib." Siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib, ghufirat khatayahu, diampuni dosa-dosanya, walau kanat mithla subadil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nabi tidak sebut namanya. Nabi tidak katakan siapa yang salat ini, salat tidak. Siapa yang salat 6 rakaat antara maghrib dan isya, diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, sebagian ulama fikih kemudian memberi nama salat itu. Oh, ini namanya wa tusamma hadhihi sholatu salatul awwabin. Salat ini dinamakan dengan salat awwabin. Artinya apa? Salatnya orang yang sungguh-sungguh mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 rakaat. 6 rakaat ini bisa dikerjakan sekaligus, 6 rakaat sekali salam. Bacaannya bebas. Tapi sebagian ulama mengajarkan di setiap rakaat bacaannya sama. Panjang bacaannya diajarkan oleh ulama kita. Di setiap rakaat sama. Baca Al-Kafir, baca ayat kursi, baca Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Dan bukan sekali, 11 kali dibaca. Ini 6 rakaat itu terus ya dibaca. Ya, mungkin sekitar berapa? Ya, hampir setengah jam Pak itu. Kalau ini yang bacaannya kita baca. Saya sendiri mohon maaf jarang sekali melaksanakan ini. Meskipun pernah. Karena kalau ada amalan sunnah, ya kita tahu, usahakan pernah dilakukan dia sekali. Supaya tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Sudah tahu, tidak pernah dikerjakan. Ya ada satu amalan sunnah, kerjakan dia sekali. Ada doa yang diajarkan oleh ulama kita, amalkan. Paling tidak biar sekali. Kalau tidak pernah, lalai. Karena sudah tahu, tidak pernah dikerjakan. Ada ulama ajarkan, ada misalnya, salat istikharah, kerjakan itu. Salat taubat, kerjakan. Hajat, kerjakan. Ada doa begini, kerjakan. Sehingga jangan terlalu banyak minta marah kalau tidak dikerjakan juga. Apa malah mau saja. Cuma mau tahu, tidak mau dikerjakan juga. Lalai Pak itu namanya. Nah, saya pribadi jarang sekali melakukannya. Bukan karena lemah hadisnya apa, tapi karena setiap habis maghrib ada pengajian. Kalau habis maghrib mau salat 6 rakaat panjang begitu, tidak jadi pengajiannya. Itu salat awabin. Ulama yang benar. Kesimpulannya, salat duha dinamai salat awabin oleh Nabi. Salat 6 rakaat setelah salat maghrib oleh sebagian besar ulama, oleh banyak ulama kita dinamai juga dengan salat awabin. Karena orang yang bisa salat setelah maghrib 6 rakaat seperti itu menunjukkan kesungguhannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan lagi setelah salat tadi. Doa hifdzul iman, doanya begitu. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, saya titip imanku kepadamu di sepanjang hidupku, ketika matiku, setelah matiku, maka pelihara titipan imanku. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Mungkin ini. Allah a'lam. Cukup Bapak. Kemudian? Ya, baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan aku doa, ya kan. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الآلمين الآملين المخلصين المغفورين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ببركه الفاتحه ya kan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.